Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskoro dengan NIM 4012211069. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang telah ada pada tugas hukum kemaritiman kali ini. Jadi perikanan berkelanjutan dan UU fishing, illegal, unreported, and unregulated fishing memiliki hubungan erat dalam konteks pengelolaan sumber daya laut yang adil dan efisien. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai definisi dasar dari kedua pengertian tersebut. Yang pertama adalah perikanan berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan ini merujuk pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dengan tujuan menjaga ketersediaan stok ikan dan ekosistem laut untuk generasi sekarang dan mendatang. Prinsip ini memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tidak merusak ekosistem atau mengurangi populasi ikan hingga ke tingkat yang mengancam keberlanjutan mereka. Yang kedua adalah IUU fishing. IUU fishing atau mengacu pada praktik penangkapan ikan yang ilegal atau tidak dilaporkan atau tidak diatur, yang dapat mencakup penangkapan di luar batas wilayah yang sah, penggunaan alat tangkap yang dilarang, atau pelaporan hasil tangkapan yang tidak akurat. IUU fishing ini dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan perikanan global. Selanjutnya adalah dampak IUU fishing terhadap perikanan berkelanjutan. Yang pertama adalah mengurangi stok ikan, yang dimana IUU fishing ini menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan, seringkali melebihi batas tangkapan yang diperoleh oleh peraturan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan menghambat upaya pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga stok ikan pada tingkat yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah merusak habitat laut. Tentu dalam praktik EU fishing sering menggunakan alat tangkap yang merusak habitat laut, seperti jaringan yang merusak terumbu karang atau dasar laut. Ini menghambat proses regenerasi habitat dan berdampak pada spesies laut lainnya yang bergantung pada ekosistem tersebut. Selanjutnya adalah persaingan tidak adil, di mana dalam EU fishing ini adalah menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi nelayan yang patuh hukum, karena pelaku EU tidak harus mematuhi standar atau regulasi yang sama. Ini dapat melemahkan insentif bagi pelaku perikanan legal untuk mengikuti praktik berkelanjutan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah peran hukum kemaritiman dalam mengatasi EU fishing. Yang pertama adalah konvensi internasional. Banyak negara yang berpartisipasi dalam konvensi internasional seperti United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS dan Port State Measures Agreement PSMA yang bertujuan untuk menanggulangi EU fishing. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang mengatur yurisdiksi laut, hak akses, dan kewajiban negara-negara dalam menjaga perikanan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kewajiban negara pantai dan negara bendera. Hukum kemaritiman ini menetapkan bahwa negara pantai atau coastal state yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi aktivitas perikanan di wilayah perairannya, sedangkan negara bendera atau flag state yang bertanggung jawab atas kapal berbendera negaranya. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik perikanan di perairan nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah pengawasan penegakan hukum. Pada pengawasan penegakan hukum, kemaritiman menyediakan dasar hukum untuk patroli laut, inspeksi kapal, dan tindakan hukum terhadap pelaku EU fishing. Upaya ini mencakup peningkatan teknologi pengawasan seperti vessel monitoring system dan penyitaan kapal yang melanggar serta kerjasama internasional dalam pertukaran data dan informasi. Selanjutnya adalah sanksi dan hukuman.
Hukum kemaritiman juga memungkinkan pemberlakuan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan pelarangan akses ke pelabuhan terhadap kapal dan perusahaan yang terlibat dalam EU fishing. Hal ini diharapkan memberi efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan perikanan yang berkelanjutan. Yang keempat yang akan saya bahas adalah kebijakan nasional dalam konteks hukum kemaritiman. Banyak negara yang mengembangkan kebijakan nasional terkait perikanan berkelanjutan yang sejalan dengan kerangka hukum internasional. Misalnya, Indonesia memiliki undang-undang perikanan yang mengatur tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, termasuk pemberantasan EU fishing melalui patroli laut, teknologi pengawasan, dan kerjasama internasional. Selanjutnya adalah hukum kemaritiman juga mendukung pembentukan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya laut hingga 200 mil laut dari garis pantai. Ini adalah bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan bahwa praktik perikanan di wilayah tersebut berkelanjutan. Yang kelima adalah kolaborasi internasional dan regional. Untuk melawan EU fishing ini dan mendukung perikanan berkelanjutan, kerjasama yang pertama adalah melakukan kerjasama internasional. Sangat penting, organisasi seperti Regional Fisher Management Organization bertugas mengatur dan memantau perikanan di wilayah internasional tertentu. Selanjutnya adalah pertukaran data. Negara-negara seringkali berbagi informasi tentang kapal-kapal yang terlibat dalam EU fishing, termasuk daftar hitam kapal yang dicurigai atau terbukti melanggar. Kolaborasi ini bertujuan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku EU untuk beroperasi di perairan internasional yang kurang terpantau. Yang keenam adalah penerapan teknologi dalam pengawasan. Penggunaan teknologi pengawasan hukum kemaritiman modern seringkali memanfaatkan teknologi seperti satelit, drone, dan VMS untuk memantau aktivitas kapal di laut. Ini adalah bagian dari strategi untuk mendeteksi kapal EU fishing lebih awal dan mengintervensi pelanggaran hukum. Selanjutnya adalah labelisasi dan sertifikasi. Sertifikasi produk perikanan berkelanjutan menjadi salah satu alat hukum yang memastikan bahwa produk yang dipasarkan berasal dari praktik yang bertanggung jawab. Ini juga mengurangi permintaan pasar terhadap produk hasil EU fishing. Dapat kita simpulkan bahwa perikanan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa mengatasi EU fishing karena aktivitas EU merusak upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut. Dalam konteks hukum kemaritiman, pendekatan ini melibatkan kerangka hukum yang komprehensif baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mengawasi dan mengatur dan menghukum pelanggaran terkait perikanan. Mungkin sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.